Halo semuanya, masih bersama DR Story. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang pedagogik dan guru. Di kesempatan kali ini kita membahas tentang langkah pembelajaran. Penting banget nih buat teman-teman guru untuk mengetahui apa saja langkah dari pembelajaran. Langsung saja yuk kita simak. Oke, seperti yang kalian tahu, langkah pembelajaran itu ada 3 ya. Ada kegiatan pendahuluan, jadi ini kegiatan awal. Kemudian kegiatan inti, nah ini yang paling penting ya, karena ini yang berisi tentang langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup. Oke, kegiatan yang pertama, kegiatan pendahuluan. Apa saja dalam kegiatan pendahuluan? Yang pertama itu jelas sekali ada penyiapan kondisi siswa. Untuk menyiapkan kondisi siswa itu kita bisa mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Jadi siapa aja sih yang tidak berangkat di hari ini? Dan kemudian ada juga membangkitkan perhatian dan motivasi belajar. Jadi kita harus membangkitkan perhatian dan motivasi belajar dari siswa agar siswa fokus kepada pembelajaran hari ini. Kemudian langkah kegiatan pendahuluan setelah penyiapan kondisi siswa yaitu dengan memberikan acuan. Apa itu memberikan acuan? Di sini guru yang pertama harus memberitahukan tujuan atau garis besar materi. Jadi materi apa saja sih yang akan dipelajari hari ini? Nah, kemudian yang kedua ada menyampaikan alternatif kegiatan belajar. Jadi selain tadi tujuan belajarnya, kita juga menyampaikan alternatif kegiatan belajar dengan metode apa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah tadi memberikan acuan ya, itu ada melaksanakan apersepsi. Nah, ini sangat penting nih dalam kegiatan pendahuluan. Apa itu apersepsi? Jadi ini adalah kegiatan membuat kaitan. Sama saja sih tujuannya untuk memotivasi siswa. Dalam kegiatan apersepsi, yang pertama, guru harus bisa menunjukkan manfaat materi yang dipelajari. Nah, contohnya ketika kita akan memberikan materi tentang naratif teks, mungkin kita bisa melaksanakan apersepsi dengan bertanya, kalian kemarin liburan kemana? Kemudian kalau kita ingin menceritakan tentang liburan kita kemarin, berarti kita harus menggunakan naratif teks dan lain sebagainya. Itu hanya contoh ya. Kemudian dalam melaksanakan apersepsi, yang kedua kita juga harus meminta siswa mengemukakan pengalaman yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, itu contohnya sama ya kayak tadi ya, yang semisal bertanya tentang liburannya kemana. Kemudian kalau kita ingin menceritakan liburan kita, ya berarti kita harus menggunakan konsep teks naratif seperti itu. Itu adalah membuat atau melaksanakan apersepsi. Nah, kegiatan yang terakhir ini pilihan saja ya. Kita bisa melaksanakan yang namanya tes awal atau pretest. Oke, lanjut ke kegiatan inti. Ini juga sama pentingnya ya. Ini bahkan yang paling penting karena disinilah nanti materi kita akan disampaikan. Oke, untuk kegiatan inti itu ada 3. Nah, ini bisa kalian singkat dengan EEK. EEK itu yang pertama ada eksplorasi, kemudian elaborasi, dan yang terakhir konfirmasi. Nah, apa itu EEK tadi? Yang pertama eksplorasi, ini adalah kegiatan untuk memperoleh informasi atau pengalaman-pengalaman baru. Jadi intinya ini kegiatan mengeksplor ya, atau memperoleh informasi. Lalu kegiatannya apa saja di sini? Yang pertama adalah siswa diminta untuk mencari dan menghimpun informasi.
Nah, ini guru bisa menggunakan berbagai media untuk memperkaya pengalaman dalam mengelola informasi. Kemudian, kegiatan yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk berinteraksi. Jadi, mendorong siswa dalam mengamati, berinteraksi, kemudian mengamati objek di lapangan dan lain sebagainya. Untuk kegiatan inti yang kedua yaitu elaborasi, ini adalah penggarapan atau pengerjaan secara tekun dan cermat. Nah, kalau tadi eksplorasi kan mengeksplor atau mencari informasi, jadi di kegiatan elaborasi di sini siswa itu dituntut untuk mengerjakannya. Jadi yang pertama itu bisa membaca dan menuliskan hasil eksplorasi tadi. Setelah membaca dan menuliskan, itu siswa bisa melaporkan hasil eksplorasinya, bisa secara lisan maupun tulisan, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian untuk elaborasi yang kedua itu ada mendiskusikan, mendengarkan pendapat, dan menyimpulkan bersama. Jadi intinya di sini siswa bisa menanggapi laporan atau pendapat dari teman. Kemudian mereka juga bisa mengajukan argumentasi atau pendapat dengan santun. Yang intinya dalam kegiatan elaborasi ini siswa itu mengerjakan atau membuat laporan dari hasil eksplorasi tadi, kemudian mendiskusikannya bersama dengan teman. Untuk kegiatan inti yang ketiga adalah kegiatan konfirmasi. Konfirmasi di sini maksudnya adalah pembenaran, penegasan, dan juga pengesahan. Apa saja yang dilakukan di sini? Jadi, di sini siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya tadi di kegiatan eksplorasi dan juga elaborasi. Kemudian, guru memberikan umpan balik positif atau biasa disebut dengan apresiasi. Dan selanjutnya, guru memberikan konfirmasi melalui berbagai sumber terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi tadi. Bisa juga di sini guru berperan sebagai narasumber dan juga fasilitator untuk memberikan acuan agar siswa melakukan pengecekan terhadap hasil eksplorasi tadi. Dan langkah kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup. Apa saja yang ada di kegiatan penutup? Yang pertama adalah menyimpulkan pelajaran. Jadi di sini secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang berlangsung tadi. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi dan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut. Di sini kita bisa memberikan tugas atau mengadakan remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya agar peserta didik bisa bersiap. Itu dia untuk kegiatan dalam langkah pembelajaran. Untuk lebih menguasainya, yuk langsung saja kita simak contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, pada suatu pembelajaran, seorang guru meminta siswanya untuk mendiskusikan tentang efek rumah kaca yang ada di Indonesia. Para siswa saling menanggapi pendapat dari teman-temannya. Hal ini termasuk kegiatan pembelajaran dalam tahap. Nah, untuk soal yang ini, keywordnya adalah saling menanggapi pendapat. Jadi, ini pasti termasuk ke dalam kegiatan inti ya. Otomatis yang A, persepsi atau membuat kaitan, ini kan termasuk ke dalam pendahuluan. Jadi ini bukan jawabannya. Kemudian juga yang E, penutup, ini juga bukan jawabannya. Jadi pilihannya tinggal yang B, C, D yang termasuk ke dalam kegiatan inti, elaborasi, eksplorasi, dan juga konfirmasi. Nah, kembali ke dalam soal. Soalnya keywordnya saling menanggapi pendapat. Kalau untuk eksplorasi itu kan membuat atau mencari informasi. Jadi itu belum ke kegiatan saling menanggapi. Nah, kegiatan elaborasi inilah di sini siswa bisa saling menanggapi pendapat, kemudian dikonfirmasi. Guru memberikan umpan balik terhadap tanggapan atau laporan tadi.
Jadi, jawaban untuk contoh soal yang pertama adalah yang C, elaborasi. Contoh soal yang kedua, di bawah ini yang merupakan contoh kegiatan apersepsi adalah keywordnya kegiatan apersepsi ya. Apa tadi kegiatan apersepsi? Ini adalah kegiatan membuat kaitan. Nah, kita lihat langsung ke pilihan jawabannya. Yang A, anak-anak, senang sekali kita berjumpa lagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, untuk yang A ini masuk ke dalam memberi acuan ya, karena memberikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Tapi kurang tepat di bagian apa itu proyeksi peta? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ini kurang tepat ya, karena langsung bertanya seperti itu. Kemudian yang B, anak-anak, jadi pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proyeksi peta. Coba buka LKS kalian halaman 21, kemudian buat rangkuman tentang proyeksi peta. Nah, ini sama kayak A, memberikan acuan tapi kemudian langsung ke dalam kegiatan inti. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, ini adalah kulit jeruk yang diibaratkan permukaan bumi ketika dikupas akan ada robekan. Dalam peta kita bisa meminimalisir robekan dan itulah yang dinamakan dengan proyeksi peta. Nah, ini sudah bagus ya, termasuk ke dalam apersepsi karena di sini yang akan dipelajari kan proyeksi peta. Nah, kemudian di pilihan jawaban ini membuat kaitan dalam kehidupan nyata, yaitu dengan memberikan contoh kulit jeruk yang tadi ada robekannya. Oke, jadi jawabannya betul yang C ya, tapi kita lihat dulu ke pilihan yang D. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Bapak akan memanggil nama kalian satu-satu ya. Dan untuk pilihan yang D ini menurut kalian termasuk ke dalam kegiatan pendahuluan apa? Silakan kalian bisa komen seperti biasa ya. Untuk contoh soal yang terakhir, hari ini dalam mata pelajaran matematika ada 15 siswa dari 32 siswa yang nilainya di bawah KKM. Kemudian guru merencanakan ke-15 siswa tersebut untuk melakukan tugas kelompok dan sisanya diminta untuk melakukan pendalaman materi terkait materi tersebut di perpustakaan. Guru tersebut sedang melakukan langkah pembelajaran pada tahap. Jadi di sini keywordnya apa nih? Keywordnya merencanakan untuk melakukan tugas kelompok, kemudian melakukan pendalaman materi ya. Jadi melakukan tugas kelompok di sini maksudnya adalah kegiatan remedial karena siswa tersebut nilainya kurang dari KKM. Kemudian yang melakukan pendalaman materi ini termasuk ke dalam kegiatan pengayaan untuk siswa yang nilainya di atas KKM. Dan di sini termasuk ke dalam tahap pembelajaran apa? Yang pasti ini adalah tahap atau kegiatan penutup. Kita lihat di pilihan jawabannya, yang kegiatan penutup yang mana? Yang A itu sudah pasti salah ya, memberikan acuan pada peserta didik. Ini adalah kegiatan apa? Hayo silakan kalian bisa komen. Kemudian untuk yang B, merencanakan tindak lanjut. Nah, ingat, merencanakan tindak lanjut ini bisa dalam bentuk tugas, remedi, atau pengayaan. Jadi, untuk contoh soal yang ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B, merencanakan tindak lanjut. Kalau untuk yang C, melakukan refleksi, dan yang D, memberikan umpan balik, ini betul termasuk ke dalam kegiatan penutup. Tetapi, tidak sesuai dengan contoh soal yang ditanyakan, karena biasanya memberikan umpan balik itu dalam bentuk memberikan apresiasi. Itu dia langkah-langkah pembelajaran dan juga contoh soalnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ingat, jangan di screenshot lalu dibagikan ya, tapi bagikan saja link video ini agar semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya. Kalian juga bisa komen untuk materi pembahasan kita selanjutnya ya. Oke, semoga berhasil kawan dan sampai jumpa lagi.